Perkenalkan, nama saya Renhat Peterson Huta Barat dengan NIM 3322411 dari kelas Geomatika 2B Malam dengan mata kuliah Survei GNSS dengan dosen pengajar Pak Vendra Dwi Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian GNSS dalam bidang konstruksi dan teknik sipil. Nah, sebelum kita melanjutkan materi tentang peran GNSS dalam bidang konstruksi dan teknik sipil, kita harus tahu nih, apa sih itu GNSS? Nah, GNSS atau Global Navigation Satellite System adalah teknologi penentuan posisi yang menggunakan konstelasi satelit untuk menentukan lokasi, kecepatan, dan waktu secara akurat di seluruh permukaan bumi. Satelit ini mencakup GPS, GLONASS, Galileo, dan Beidou. Nah, pengaplikasian GNSS yang dapat dilakukan seperti navigasi kendaraan, pelacakan, survei pemetaan, konstruksi, pertanian, militer, kelautan, dan lain-lain. Nah, apa sih peran GNSS dalam konstruksi dan teknik sipil? Nah, yang pertama adalah digunakan untuk menentukan posisi yang presisi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proyek konstruksi. Nah, sebagai contoh, dalam perusahaan-perusahaan yang ada di Batam ini, banyak sekali menggunakan peran GNSS dalam melakukan proyek konstruksi yang baru untuk menentukan posisi yang presisi dalam perencanaan tersebut. Nah, peran yang kedua adalah membantu dalam efisiensi waktu, biaya, dan akurasi pekerjaan konstruksi. Nah, aplikasi GNSS di konstruksi dan teknik sipil. GNSS merupakan teknologi penentuan posisi berbasis satelit yang sangat penting untuk meningkatkan akurasi, efisiensi, dan keselamatan dalam proyek konstruksi dan teknik sipil. Nah, yang pertama adalah pemetaan dan survei tanah. GNSS memudahkan survei lapangan tanpa perlu alat ukur manual. Kedua adalah penentuan batas lahan, akurasi posisi tinggi dan menetapkan batas-batas proyek secara legal. Yang ketiga adalah kontrol mesin atau mesin guidance. Alat berat seperti bulldozer dan ekskavator dipandu GNSS untuk menggali, meratakan, dan mengangkut material dengan presisi. Dan yang keempat adalah monitoring deformasi struktur untuk memantau pergerakan atau perubahan struktur jembatan, gedung tinggi, dan bangunan. Nah, selanjutnya adalah apa sih keuntungan penggunaan GNSS? Banyak sekali keuntungan yang dapat kita temukan di saat menggunakan GNSS. Nah, di antaranya adalah yang pertama adalah memiliki akurasi yang tinggi. Ketelitian posisi bisa mencapai order milimeter hingga sentimeter dengan metode RTK. Efisiensi waktu dan biaya. Survei lapangan lebih cepat dan hemat tenaga dibanding metode konvensional. Selanjutnya, integrasi digital. Data GNSS langsung bisa diolah dalam software JIS, CAD atau BIM untuk perencanaan dan analisis. Selanjutnya, keamanan data. Data GNSS sulit dimanipulasi, menjaga integritas pengukuran. GNSS bukan sekedar alat navigasi. GNSS adalah fondasi dari konstruksi modern dan survei. Nah, teknologi pendukung GNSS di konstruksi dan teknik sipil. Ada beberapa teknologi pendukung di dalam penggunaan GNSS. Di antaranya adalah RTK atau Real Time Kinematic, memberikan koreksi posisi secara real time dengan akurasi sentimeter, cocok untuk pengukuran presisi tinggi di lapangan. Selanjutnya adalah PPP atau Precision Point Position. Ini adalah alternatifnya RTK yang tidak memerlukan stasiun referensi lokal. Ini ideal untuk area terpencil. Dan yang terakhir adalah N-Trip. N-Trip ini adalah metode transmisi koreksi data GNSS melalui internet
meningkatkan akurasi dan efisiensi. Nah, di saat kita menggunakan, GNSS pasti banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi, seperti yang sering terjadi adalah gangguan sinyal. Nah, penyebab gangguan sinyal ini biasanya dikarenakan oleh cuaca, gedung tinggi, dan lain-lain. Apa sih solusi dari gangguan sinyal ini? Nah, solusinya adalah dengan menggunakan sistem GNSS dengan koreksi sinyal RTK base station. Nah, yang kedua tantangannya adalah butuh pelatihan operator. Nah, ini ketika kita mendapatkan operator yang baru. Apa sih solusi dari tantangan ini adalah mengkombinasikan dengan sensor tambahan, IMU, dan laser. Nah, dari materi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa GNSS sangat membantu dunia konstruksi dan teknik sipil. Bukan cuma konstruksi dan teknik sipil, juga dengan seperti oil dan gas juga sangat membutuhkan metode GNSS ini. Dan yang kedua adalah memberikan efisiensi, presisi, dan penghematan biaya. Yang ketiga, teknologi ini semakin berkembang dan menjadi standar dalam industri konstruksi modern. Baik, sekian presentasi saya. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada salah kata mohon dimaafkan dan terima kasih.